tadi ya love bombing yang akhirnya terlalu berlebihan dan terlalu intens itu justru sebenarnya apalagi tanpa proses yang proper gitu ya itu pertama menjadi red flag. Jadi boleh coba refleksikan gitu ya dari pertama kali kenal sama orang ini sampai akhirnya tahap ini kira-kira seperti apa nih intensitas rasa cinta yang ditunjukkan gitu karena Terdengar suara merdunya Kak Hersa nih. selamat pagi sudah Selamat terdengar pagi, ya. Kak. Ini di belakangnya memang sepertinya lagi ada di dalam sebuah perpustakaan atau ini kayaknya dibikin green screen biar Ya, kelihatan padahal lagi di rumah gitu. Baru Baik, Kak. renov, baru dipasang. Oh. Tapi ini renovnya bukan dari ini kan, dengan minta dari Love scamming ya? scamming kan, bukan kan ya? Oh, semoga bukan ya. Semoga bukan ya. Kak Hersa, ini ada sesuatu yang membuat publik Indonesia agak kaget-kaget nih, karena kira ini cuma kisah fiksi yang ada di dalam film aja atau ada di serial doang yang mungkin kayaknya nggak mungkin lah kita bakal seperti itu. Ternyata kejadian kemarin, bahkan kasusnya sudah sampai Ribuan. 49 miliar dalam 1 tahun kasus dari yang Kerugiannya. melapor saja, iya yang melapor. Ini kenapa kok bisa terjadi nyata gitu? Ya, oke. Sekali lagi selamat pagi, salam Selamat kenal pagi. ya Mbak dan Mas. Iya. Iya, di sini saya sebagai psikolog klinis gitu ya. Terima kasih atas undangannya untuk menjadi narasumber. Nah, memang kalau saya lihat ya semakin lama modus penipuan atau kejahatan itu semakin beragam dan semakin pelakunya ini bisa dibilang semakin kreatif gitu ya. Banyak akhirnya cara-cara yang kita nggak sangka-sangka tapi ternyata works gitu dan beneran ada korban yang berjatuhan. Nah, kalau saya lihat di fenomena love scamming ini gitu ya, ini kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang akhirnya mengeksploitasi atau memanfaatkan vulnerability dari seseorang gitu. Dimana kan kalau seseorang akhirnya mendapatkan ucapan-ucapan yang manis, janji-janji yang manis gitu ya, pasti kan sebagai manusia kita pasti akan senang, kita akan merasa jadinya ada tumbuh harapan di situ gitu ya, dan akhirnya masuk tuh ke dalam perangkapnya penjahatnya ini gitu kan ya atau pelaku kejahatannya. Nah, makanya sebenarnya kenapa salah satunya juga akhirnya banyak perempuan karena perempuan itu banyak yang driven by emotion gitu kan ya. Kalau udah masuk ke hati, masuk ke perasaan itu tuh lumayan akhirnya apa ya sinyal yang lumayan kuat tuh untuk tertangkap gitu kan. Kalau laki-laki biasanya memang pakainya logika gitu ya. Makanya mungkin kenapa akhirnya pelaku juga banyak yang laki-laki karena memikirkan banyak strateginya gimana nih, gimana saya bisa memanfaatkan situasi, gimana saya bisa mengeksploitasi apa ya bisa dibilang vulnerability korbannya ini gitu ya. Nah, saat akhirnya seseorang itu sudah ada attachment yang sifatnya itu apa interpersonal relationship yang akhirnya lebih romantis, akhirnya intens gitu ya, hangat. Nah, di situ akhirnya bisa terkelabui gitu karena yang akhirnya bikin decision biasanya atau keputusan biasanya bukan pikirannya dia tapi perasaannya dia gitu. Nah, Kak Elsa kalau lihat data yang tersaji dari pihak kepolisian juga nih kan katanya korbannya perempuan, usianya 45 sampai 60 tahun dan rata-rata juga mereka tuh latar belakangnya bukan orang yang kurang secara berpendidikan, tapi mereka bahkan punya pendidikan yang bagus gitu. Ini apa sih Kak faktor yang akhirnya bisa bikin perempuan selain ikatan emosional tadi bisa percaya dengan mudah sama orang-orang yang ngelakuin love scamming ini Kak? Ya, jadi memang kalau di usia 45 tahun ke atas itu kan memang sudah berada di usia yang apa ya, bisa dibilang pasti sudah beragam atau sudah variatif hal-hal yang terjadi di kehidupannya gitu ya. Dan memang mungkin banget di usia 45 itu biasanya usia yang misalnya udah nggak kayak remaja lagi, udah nggak kayak masa muda lagi yang banyak sparks-nya, banyak hal-hal yang berwarna gitu ya. Mungkin udah akhirnya usia yang settle, udah lebih stabil gitu kan. Nah, sehingga terkadang saat ada apa ya
undangan gitu ya dalam Mhm. bentuk oke ucapan-ucapan manis itu kan jadi sparks-nya muncul lagi kan ya Mmm. gitu. Jadi lebih ada warna lagi dan mengingatkan pada masa-masa yang akhirnya menyenangkan mungkin di masa sebelumnya gitu. Mmm. Mhm. Nah, ini fenomena yang unik juga karena terkadang ada juga yang akhirnya menyadari bahwa ini bisa jadi scamming nih, tapi akhirnya tetap dilanjutkan gitu karena Mmm. ternyata tetap bisa akhirnya mengisi kekosongan itu ya. Ternyata bisa Mmm. apa meskipun akhirnya ada kemungkinan ke-scam tapi enak juga nih ternyata setiap hari ada teman ngobrol, setiap Mmm. hari ada yang akhirnya, ngasih ucapan-ucapan manis gitu Mmm. ya, akhirnya tetap, dilakukan gitu. Makanya Mmm. kenapa dari segi pikiran, ternyata secara apa ya, secara inteligensi sebenarnya oke. Nah jadi Mhm. pada kasus-kasus tertentu memang inteligensi oke itu terkadang yang terjadi itu gitu, terkadang dia sudah sadar tapi tetap, go with the flow gitu ya untuk akhirnya mendapatkan sparks yang mungkin selama ini dia merasa kehilangan itu tadi. Kalau tadi Mmm. ngomongin kayak ada satu hal yang dia kosong di dalam hatinya atau mungkin bisa dibilang juga Ya, sebagai kesepian gitu, Kak Hersa. Apakah memang sebenarnya, ya, dengan adanya kesepian ini membuat seseorang kehilangan, apa namanya ya, kehilangan logikanya atau mungkin bisa mmm, dibilang, dia jadi tidak berpikir secara, apa namanya, Logis. logis gitu ya. Dan kan ya, juga sebenarnya ada juga korban yang bahkan adalah seorang ibu yang mungkin juga sebenarnya dia sudah punya anak yang kalau dibilang usianya ya, 40 sampai 60 tahun, mungkin di usia 40 tahun dia yang anaknya masih SMP atau SMA, atau yang berusia 60 tahun mungkin anaknya sedang berkuliah atau mau menikah lagi. Apakah karena faktor kesepian itu saja walaupun ada anak atau mungkin ada faktor lain misalkan kayak perceraian, hubungan dengan, pasangannya tidak akur, ada faktor ya, ekonomi, ada faktor pendidikan, faktor apa saja sih Kak Hersa yang juga bisa membantu ya. seorang korban ini menjadi lebih lemah ketika mendapatkan perhatian dari orang yang mungkin sebenarnya tidak ada dalam lingkungan keluarganya ini? Iya, betul. Ya, jadi memang kalau dari sudut pandang psikologi, itu selalu melihat, suatu kejadian itu tidak, sebab akibat yang hanya satu garis gitu ya, bukan A berarti pasti B gitu kan ya. Jadi memang biasanya adalah interaksi dari berbagai faktor gitu dan, di psikologi sendiri disebutnya dengan risk factor atau faktor resiko, di mana seseorang akhirnya bisa menjadi vulnerable untuk menjadi misalnya korban kejahatan gitu Mmm. contohnya. Nah, beberapa faktornya memang itu bisa dari faktor internal dan juga eksternal gitu ya. Kalau dari eksternal misalnya ternyata dia sudah tidak banyak support system atau misalnya punya pasangan tapi pasangannya tidak hadir, punya anak, anaknya, misalnya ya tidak ada ikatan batin gitu Mhm. ya, jadi hanya ada aja gitu. Kemudian juga bisa perceraian dan sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman negatif pun akhirnya bisa membuat seseorang jadinya, vulnerable gitu kan. Dan juga sebenarnya dari dirinya sendiri, bagaimana akhirnya dia mencintai dirinya, bagaimana Mmm. dia menilai dirinya, apakah dia, merasa, "Oh saya tuh deserve mendapatkan pasangan yang seperti apa," gitu ya. Nah, itu juga akhirnya menjadi faktor yang, berpengaruh gitu, jadi perlu dilihat baik dari eksternal maupun internal gitu. Nah, Kak Hersa, kalau modus dalam love scamming ini kan juga pelaku biasanya memberikan love bombing nih kepada, korbannya nih, di awal-awal dikasih janji-janji Betul. manis mungkin. Nah, ini tuh sejauh mana sih, Kak, kalau, sebagai korban nih, udah harus waspada nih kayak hubungannya nggak baik deh nih, love bombing-nya nggak bener deh nih, dan Yes. nantinya bisa mengarah ke love scamming nih, apa aja, Kak? Ya, beberapa tanda-tandanya sebenarnya gini, pertama love bombing diberikan, dalam waktu yang sangat cepat gitu. Karena kan Mmm. biasanya kita, membangun perasaan atau membangun atau bisa dibilang jatuh cinta gitu ya, itu kan Mhm. biasanya by proses kan Betul. ya. Nah jadi saat tiba-tiba belum kenal, belum akhirnya tahu apakah, satu frekuensi atau enggak, ngobrolnya nyambung atau enggak, itu udah banyak akhirnya diberikan, love bombing seperti itu. Mhm. Jadi dilihat dari cepatnya gitu kan, dan yang kedua dilihat juga dari intensitasnya sebenarnya. Love bombing itu, sebenarnya gini, ada yang intensnya itu karena sering apa ya, sering dikasih gitu ya, Mhm. ucapan-ucapan yang manis, tapi ada juga yang apa, janji-janjinya tuh sangat, dalam gitu ya, Mmm. perasaan Mhm. yang disampaikan sangat dalam. Nah, itu juga kalau tanpa, diikuti dengan proses yang sebenarnya proper, berarti kan itu sangat perlu diwaspadai gitu ya. Berarti kan kata-kata ini tuh based on apa gitu. Mhm. Mmm. Kak Hersa yang juga menarik adalah, dari sekian banyak, kejadian yang terjadi selama 1 tahun belakang,
kayaknya nggak mungkin kalau misalnya si korban ini nggak pernah bercerita kepada mungkin temen atau mungkin Keluarga ya? keluarga Ya. kali ya. Apakah memang sebenarnya para korban ini adalah orang-orang yang sebenarnya juga tidak pernah bercerita kepada orang lain? Atau mungkin sebenarnya Hmm. udah ada nih cerita ke orang lain, ke temen, ke saudara, dan mungkin saudara atau temannya ini udah kayak ngasih warning, tapi malah jadinya nggak didengerin juga, makanya bisa sampai Iya. sekian banyak korbannya, Kak Hersa. Iya. Ini memang sangat case by case ya, tapi memang kebanyakan akhirnya, ya sudah menyimpan itu sendiri dan mungkin memang ada kecenderungan untuk tidak bercerita ke orang lain gitu kan ya. Jadinya apa, disimpan kemudian jadinya ya menghadapi situasi ini, sendirian. Baru akhirnya biasanya pas sudah, urgent ternyata uangnya banyak keluar, baru akhirnya seek help gitu ya, baru mencari bantuan yang lain gitu. Tapi balik lagi ada juga kasus-kasus unik di mana dia tahu nih kalau dia cerita sama orang pasti orang lain akan ngasih warning, akan ngasih kritik pedas gitu ya terhadap pilihannya dia, tapi ya daripada akhirnya dikritik, terus akhirnya dia kembali ke kondisi di mana misalnya dia kesepian di awal atau dia nggak terlalu happy di awal, akhirnya memilih untuk diam itu tadi karena udah tahu sih orang lain pasti akan curiga. Jadi ya udah deh, saya hadapin ini gitu. Itu juga hal yang mungkin terjadi sebenarnya. Nah Kak, kalau korban dari love scamming ini nih Kak Hersa, biasanya mereka kalau udah ketahuan, mereka tertipu nih, suka malu, suka takut untuk cerita ke Ya. kerabat atau orang terdekat, lalu kemudian mereka menutupi. Makanya tadi Mas Tom juga sempat mengulas 4.000 yang udah dilaporkan ini mungkin nggak semuanya, ada juga yang akhirnya masih tetap diam ya. Ini apa sih Kak yang bikin mereka tuh setelah tertipu ini malah ada rasa malu atau rasa bersalah untuk bercerita ke orang lain, Kak? Iya. Ya. Utamanya kayak judgement negatif karena saat saya udah rugi ternyata orang ini kabur gitu ya, itu Mhm. kan sebenarnya, kayak tamparan realita ya bahwa Hmm. ini bener nih gitu. Pun misalnya sebelumnya dia ngerasa, "Aduh mungkin sih ke arah scamming," gitu ya, tapi kan balik lagi itu kan sebuah ini aja ya, warning mungkin yang ada di dirinya, tapi once itu terjadi berarti itu udah nggak bisa diganggu gugat gitu kan ya, sudah ada evidence bahwa saya beneran jadi korban. Nah, saat itu terjadi biasanya seseorang akhirnya melihat ke belakang, melihat ke dirinya, "Kok bisa ya ini terjadi pada saya?" Gitu. Jadi mulai, "Kok bisa saya bodoh banget misalnya, kok saya kemarin bisa ya tergiur, apa sih yang kemarin saya pikirkan, harusnya saya dengerin warning-warning dari diri saya sendiri ya," gitu. Nah, itu biasanya proses yang secara internal banyak tuh terjadi gitu kan ya. Nah, jadi untuk menjadi korban aja sulit dan ini ditambah layer lagi dia akhirnya menyalahkan dirinya gitu kan ya. Jadi kan ini yang membuat situasinya pasti jadi lebih, apa ya, secara psikologis tuh lebih kompleks dan lebih intens juga gitu buat korbannya. Jadi nggak semudah akhirnya, "Oh ya udah ini laporin aja, oh ya udah." Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Pasti Mmm. biasanya sih perlu pendampingan psikologis juga karena pasti shock, pasti juga ada, apa, kan selama ini dari kedekatan itu sudah ada tanda kutip investasi yang diberikan ya dari segi waktu, dari segi Betul. pikiran, dari segi perasaan. Itu kan jadi bukan suatu hal yang oh sekedar hilang uang gitu kan, tapi kehilangan banyak hal juga sebenarnya di dalam dirinya dia gitu. Kak Hersa kalau tadi sempat disinggung juga bahwa dalam sekian lama durasi yang dia lakukan untuk memberikan perhatian, Ya. berkomunikasi udah investasi waktu atau mungkin sampai ada apa, romantis-romantis kayak sleep call Mmm. atau video call dan lain-lain, Ya. itu kan dia sudah banyak melakukan investasi yang mungkin setelah dia tertipu dan tersadar tertipu, dia baru tersadar bahwa, "Oh selama ini saya sudah membuang banyak sekali hal yang berharga dalam hidup saya untuk orang lain yang sebenarnya tidak pernah dikenal, tidak pernah ketemu, dan bahkan ini ditipu." Apakah ini juga bisa membuat Betul. seseorang yang menjadi korban love scamming ini akhirnya trauma, depresi, tidak percaya lagi dengan Mhm. cinta nantinya, atau dari yang sepengamatan dari Kak Hersa dan juga mungkin teman-teman psikolog lainnya membuat, oh ini ada yang sampai dia sedepresi itu atau sampai harus pertolongan apa juga yang mungkin bisa didapatkan ketika seseorang mendapatkan yang namanya love scamming ini, Kak Hersa? Ya, ini sebenarnya sangat bisa ya, apalagi pada kasus-kasus yang love scamming-nya itu ternyata dalam kurun waktu yang panjang gitu, di mana, jadi misalnya dengan di awal sudah terbentuk,
hubungan yang intens, hubungan yang romantis, kemudian biasanya tuh pelaku juga akhirnya punya strategi-strategi tertentu untuk, oke, pertama saya mau dikirimin misalnya pulsa dulu misalnya gitu ya, kemudian nanti jadi sedikit demi sedikit gitu kan ya digerus gitu, dan balik lagi itu bisa terjadi dalam kurun waktu yang lama. Nah, saat ini terjadi dan saat di ujungnya beneran akhirnya oke nih kayaknya fix love scamming, karena orangnya balik lagi hilang, saya sudah kehilangan segitu banyak waktu, segitu banyak uang, dan juga sebenarnya kehilangan harapan ya, karena kan biasanya yang dijual itu harapan gitu kan. Nanti kita akan, bisa serius bareng, kita akan, lanjut ke jenjang yang selanjutnya gitu. Itu kan nggak hanya akhirnya kehilangan apa yang sudah terjadi, tapi kehilangan, visi misi ke depan yang akhirnya dibayangkan gitu ya bersama si pasangan ini gitu. Nah itu saat itu terjadi kemudian, akhirnya secara reaksi dia jadi menyalahkan dirinya sendiri ya si korban ini, akhirnya bisa banget, terdevelop masalah kesehatan mental yang lebih serius gitu. Nah, Kak Ersa, berarti ini dalam love scamming sendiri berarti emotional Mhm, dependency atau ketergantungan emosional ini jadi modus utama ya, Kak, untuk ya. seseorang pelaku melancarkan aksinya kepada korban ya, Kak? Betul betul, itu yang celah yang akhirnya digunakan gitu ya untuk akhirnya dieksploitasi oleh, pelaku karena sebagai manusia yang akhirnya punya perasaan gitu ya, pasti kan akhirnya di satu titik bisa luluh juga gitu, di satu titik bisa terbangun, akhirnya hubungan emosional yang akhirnya lebih dalam, lebih intens gitu. Nah di situ akhirnya pelaku, beraksi. Kak Mmm. Ersa, semisal nih ada orang yang sebenarnya kayaknya lagi masuk love scamming, terus masih belum Mmm, tersadar, dan mungkin lagi nonton ini sekarang Mhm. nih, atau mungkin nantinya juga menonton. Apa sih ada tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa diperhatikan oleh orang yang mungkin sekarang sedang menjadi korban, supaya dia tidak ya. terjerat yang namanya love scamming ini? Ya, oke. Pertama sebenarnya dilihat dari apa yang diucapkan gitu, karena dari apa yang diucapkan kan berarti janji-janjinya seperti apa, kemudian, tadi ya love bombing yang akhirnya terlalu berlebihan dan terlalu intens, itu justru sebenarnya apalagi tanpa proses yang proper gitu ya, itu, pertama menjadi red flag. Jadi boleh coba refleksikan gitu ya, dari pertama kali kenal sama orang ini sampai akhirnya tahap ini, kira-kira seperti apa nih intensitas, rasa cinta yang, ditunjukkan gitu. Karena kalau semakin akhirnya intens tanpa proses yang jelas, itu berarti salah satu tandanya. Terus yang kedua, biasanya nggak mau diajak ketemu atau nggak mau video call gitu. Jadi heeh. Oh. Jadi chatting aja gitu ya, mau nanti alasannya kameranya rusak atau kayak lagi apalagi paling sering misalnya saya di luar kota nggak bisa ketemu, jadi kan LDR gitu ya. Mhm, mhm. Itu tuh, yang akhirnya perlu diwaspadai juga gitu. Apalagi misalnya gini, kita nggak punya, kenalan yang akhirnya kenal sama orang ini juga Mhm. gitu. Jadi bener-bener stranger. Nah, saat konteksnya itu kita kenal sama orang ini dari bener-bener antah berantah gitu ya, yang kita jadinya kan nggak bisa ngecek ke orang lain, nggak bisa nanya dia orangnya kayak gimana sih dan sebagainya. Nah itu tentunya, menjadi bagian yang, pastinya perlu kita perhatikan juga gitu. Nah yang terakhir pastinya saat dimintai bantuan sih gitu dari segi, uang ya khususnya ya, itu yang, sebenarnya menjadi red flag yang cukup sebenarnya cukup eksplisit seharusnya ya, apalagi misalnya itu sifatnya satu arah doang, kalau dia minta bantuan kita kasih, tapi kita minta bantuan dia akhirnya nggak ngasih gitu kan, biasanya sebenarnya pasangan bantu-membantu sih oke aja ya, cuman Iya. balik lagi kalau akhirnya terlalu satu arah, itu juga akhirnya perlu diwaspadai gitu. Nah, apalagi kalau, sudah 3 poin ini ada di relationship-nya gitu, itu sih udah Mhm. hampir bisa dipastikan akhirnya love scamming ya. Jadi dari segi love bombing-nya kayak gitu, nggak mau ketemu, nggak mau video call gitu kan, kemudian juga akhirnya ya itu dimintai bantuan. Nah, Kak Ersa, kalau bicara soal korban juga, apakah sebenarnya emang, ya mayoritas yang disasar sama korban ini benar-benar perempuan cerdas doang yang memang secara data, terdaftar nih sejauh ini di, data OJK, atau memang sebenarnya ragam aja yang jadi korban, Kak? Ya, sebenarnya ini sih bisa beragam ya, Mhm. karena laki-laki
akhirnya sebenarnya bisa juga jadi korban love scamming gitu kan. Cuman memang kalau secara keseluruhan dan dari segi karakteristik psikologis yang tertangkap dari kebanyakan mayoritas gitu ya, memang akhirnya perempuan gitu. Karena balik lagi perempuan yang terdorongnya itu biasanya sama emosi gitu Hmm. kan. Jadi misalnya kalau udah ada rasa sayang, rasa kasihan apalagi gitu kan ya. Apalagi mungkin ibu yang sudah memiliki anak, jadi kan insting maternalnya tuh ada gitu ya Hmm. untuk akhirnya memberikan rasa kasih sayang dan Hmm. sebagainya. Nah, itu akhirnya balik lagi yang disasar. Nah, tapi kalau laki-laki yang memiliki karakteristik yang sama gitu ya, akhirnya juga secara perasaan akhirnya sensitif gitu kan, orangnya sentimental, itu juga sangat bisa gitu untuk untuk menjadi korban love scamming gitu. Jadi tergantung balik lagi dari ciri tiap individunya gitu. Kalau tadi sedikit banyak ngobrolin tentang korbannya, sebenarnya saya juga tertarik dengan pelaku, karena Ya, pelaku ini berarti dari yang ketangkap ya, ini yang di Surabaya ini ada 4 orang tertangkap dan berarti mereka sudah berjalan berbarengan mungkin dengan durasi waktu yang lama dan bisa jadi satu orang itu mengeksekusi lebih dari satu korban, mungkin juga di saat yang ya, bersamaan. ya, Ini kalau betul. dari sisi psikolog nih, Kak Hersa, bagaimana melihat para pelaku yang sepertinya ini tidak lagi sensitif terhadap perasaan, sudah melupakan rasa kasihan, sudah membuat bahwa rasa cinta itu bahkan bisa dibuat sedemikian rupa, bahkan sampai bisa menipu korban. Ini secara psikolog, Nih, mereka ini apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka, Kak Hersa? ya, oke. Eh, Balik lagi ya, jadi sebenarnya kenapa akhirnya ini bisa dilakukan, itu pasti campuran dari berbagai macam faktor ya gitu. Dan itu juga sama, faktor eksternal maupun faktor internal juga. Eksternal itu misalnya dari segi ini masalah finansial, misalnya memang lagi kepepet, lagi butuh mencari uang gitu ya. Hmm. Dan dari segi internal itu biasanya dia ingin mendapatkan reward untuk proses yang sebenarnya terbilang mudah gitu. Jadi pengen cepat-cepat dapat reward. Kan sebenarnya untuk mencari uang bisa saja bekerja, tapi untuk Mhm. bekerja ya prosesnya lebih panjang lagi gitu ya. Tapi balik lagi dengan ada, oh ternyata saya bisa memanfaatkan celah ini nih untuk akhirnya saya tinggal ngomong sayang, saya tinggal ngomong saya cinta, tinggal mengiming-imingi suatu hal, ngomong kan gampang gitu ya, dan Mhm. apalagi ternyata ada gitu korbannya yang bisa terperangkap gitu kan. Nah, jadi biasanya secara internal punya karakteristik akhirnya ingin mendapatkan sesuatu hal dengan cara yang cepat, makanya akhirnya dari segi moral tuh udah terlewati gitu ya, jadi nggak mikirin dari segi nurani apa. Nah, itu tuh juga ciri psikologisnya tuh gitu untuk akhirnya nggak kuat tuh nilai-nilai akhirnya kebaikan, mana yang benar, mana yang tidak gitu ya. Tapi memang ada juga salah satu ciri di mana pelaku ini sebenarnya punya keterampilan interpersonal yang baik gitu. Karena kan akhirnya Mmm. dia bisa tuh bangun hubungan sama orang lain, dia bisa bikin dirinya dia akhirnya cara ngomong yang atraktif supaya akhirnya orang lain masuk ke dalam iming-imingnya dia gitu kan ya. Jadi sebenarnya orang-orang ini tuh orang-orang yang punya kekuatan juga gitu, tapi sayangnya memang tidak dilakukan untuk hal yang baik dan tepat gitu ya, malah dilakukan untuk kejahatan gitu. Nah, Kak Ersa, mungkin setelah banyak maraknya kasus love scamming Mhm. juga ada kekhawatiran dari ibu-ibu nih, takut anaknya nantinya terjerumus lah dalam kondisi yang Iya, sedemikian iya. rupa. Gimana sih, Kak, Ya, caranya ngajarin ke anak kalau mereka ini berharga di dalam rumah, mereka dicintai secara sepenuhnya, jadi nggak perlu cari perhatian ke orang lain, atau mungkin biar mereka nggak ngerasa kesepian ya, dan akhirnya salah dalam bermedia iya, sosial gitu, Kak? benar. Ini memang pastinya perlu melewati sebuah proses ya gitu. Mhm. Jadi nggak bisa di satu titik akhirnya dikasih tahu kamu hati-hati ya gini 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 gitu. Itu Mhm. memang nggak semudah itu gitu. Mhm. Nah, anak ini memang perlu merasa akhirnya di rumah itu ada kehangatan, menjadi tempat yang aman gitu. Sehingga sebagai orang tua memang perlu untuk ya tentunya memberikan kasih sayang yang cukup, memiliki quality time yang cukup juga dengan anak gitu. Kemudian menjadi tempat yang aman kalau anak cerita jangan dijudge gitu ya. Mhm. Jangan Ma aku ternyata dibohongin ini gitu ya. Terus ibunya, kamu gitu doang masa nggak bisa mikir sih gitu ya. Kadang kan Mhm. Mhm. ada refleks-refleks yang kayak gitu. Nah itu sebisa mungkin dihindari supaya akhirnya anak kalaupun ada apa-apa, anak merasa bisa bercerita Mhm. ke orang tuanya gitu. Kalau anak
merasa ada sinyal yang aneh nih sama orang ini, dia bisa berdiskusi sama ibu atau ayahnya gitu ya. Sehingga penting banget orang tua di sini menjadi sosok yang anak akhirnya bisa cerita, anak bisa terbuka, menjadi sosok yang hangat, kemudian sosok yang juga suportif gitu. Jadi saat anak cerita diawali dengan validasi dulu, oke, paham sih ini perasaannya pasti nggak enak banget gitu ya. Coba yuk, kemarin apa sih yang sebenarnya terjadi? Kemudian didiskusikan berarti nextnya baiknya seperti apa. Nah itu approach yang biasanya akan jauh lebih masuk gitu ya, dan anak akhirnya merasa memiliki support system yang baik juga gitu. Oke. Kak Ersa ini mungkin kalau ternyata sudah ada orang yang merasa, oh kayaknya ini deh, gue ada dalam hubungan yang salah nih. Kayaknya udah mengarah-arah ke love scamming. Dan mungkin ada juga Ya. yang malah udah tertipu Keluar sekian uang. banyak rupiah dan mereka mau mencari pertolongan supaya dia bisa kembali menjadi manusia normal lagi, tidak lagi mengalami trauma, depresi dan segala macamnya. Mereka bisa mencari Ya. pertolongan kemana, Kak Ersa? Oke. Pertama memang mencari pertolongan ke orang yang terdekat ya, yang dianggap akhirnya cukup dewasa, cukup bisa dipercaya, bisa diajak diskusi. Itu kalau akhirnya ada dari orang terdekat itu bagus banget. Tapi kalau memang akhirnya sulit, penting sebenarnya untuk mencari bantuan paling nggak ke profesional gitu. Dan bahkan orang akhirnya punya support system yang baik juga, kalau bisa sih ke profesional juga gitu ya. Pertama sebenarnya untuk akhirnya memahami gitu dari apa yang terjadi ini, bagaimana pengalaman ini berdampak pada saya, karena kan dampaknya tuh balik lagi bisa layernya tuh bisa banyak gitu ya, bisa merusak confidence-nya dia, merusak kepercayaan dia, merusak mungkin value-nya dia juga, bahwa relationship yang tadinya dia anggap sesuatu yang positif malah jadi sesuatu yang negatif atau traumatis gitu ya. Nah itu perlu dicek satu persatu, efeknya itu di aspek mana saja, di dinamika psikologis yang mana saja, untuk akhirnya bisa mendapatkan penanganan yang tepat gitu. Jadi selain akhirnya menyelamatkan ini ya harta yang dimiliki gitu kan ya, juga akhirnya menyelamatkan diri gitu, karena itu yang yang akan kita bawa kemanapun kehidupan kita membawa kita gitu kan. Baik, Kak Ersa. Ya, penting sebenarnya Betul. mencari pertolongan ke orang terdekat. Kalau ternyata memang tidak bisa, ya mungkin coba ke profesional. Mungkin juga bisa mencari psikolog-psikolog juga ya, Kak Ersa ya, di rumah sakit. Kayak Kak Atau Hersa mungkin ya. ke klinik psikologis juga seperti Kak Ersa. Betul. Betul, kayak diriku. Ya, kalau misalkan ada orang, kayaknya ngedengerin ngobrol sama Kak Kak Hersa, Hersa enak banget ya. gimana caranya biar bisa mengontak Kak Hersa supaya bisa cerita-cerita? Oh boleh, jadi saya ada klinik namanya Sadari, kalau mungkin mau cek Instagramnya boleh sadari_diri, atau websitenya di sadari.co.id. Di situ saya praktek bersama rekan-rekan saya gitu ya, jadi kalau mau reach out boleh banget. Oke. Terima kasih banyak Kak Hersa udah bergabung di Betul. Morning Zone hari ini, memberikan banyak masukan penting banget ya. benar. Mungkin ada yang lagi terjebak dalam kondisi yang nggak baik sekarang, jadi lebih terbuka nih setelah Benar. mendengar kata-kata dari Kak Hersa ya. Terima kasih Kak Ersa atas Terima kasih ilmunya yang diberikan banyak. kepada kita. Sukses selalu, semoga semakin banyak orang yang terselamatkan bersama teman-teman dari Sadari ini. Amin, amin. Selamat pagi, Thank you. selamat kembali Sehat beraktivitas. selalu. Selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih. Seru ya kalau ngobrol sama Kak Ersa ya. Betul. Yang tadinya kita ngerasa kayak, wah kenapa dunia semakin belakangan ini semakin kacau. Betul. Dan memang modusnya ini kadang ya itu ya tadi yang Kak Hersa bilang, dari kesepian, mereka memanfaatkan kondisi-kondisi kayak gitu. Jadi ya rangkulah teman kita ketika mereka ngerasa udah kesepian ya Mas Tom. Bener. Daripada nantinya salah jalan dan ada hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan, lalu malah kita merasa menyesal setelah itu. Betul. Kayaknya gue abis ini mau coba ngedeketin bos besar deh. Kenapa tuh? Daripada dia kena scam, mendingan ya kita kasih perhatian. Terus? Ya kan jadinya bisa membuat lebih lama kehidupan di... Maksudnya lebih lama tuh? Ya kan daripada kena scam kan, keluar duit banyak, nanti kan pusing jadinya, mungkin jadinya mempengaruhi bisnisnya juga. Terus? Gitu, depresi. Nggak ada niat arah ke... Oh enggak lah, kan kita sebagai teman yang baik. Benar-benar. Kalau misalkan emang memanfaatkan juga sebenarnya berarti scamming juga dong. Iya, nggak boleh tiba-tiba, aduh kayak kopi enak deh ya. Bos lapar bos. Beliin pulsa dong bos.
Ya semoga Okezoners di sana juga terselamatkan dari modus-modus Ya, love scamming betul. ini. Terus kalaupun memang jadi korban jangan ragu untuk bercerita, benar. untuk cari solusinya Benar banget. gitu. Dan mungkin untuk Okezoners atau siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini merasa kayaknya orang terdekatnya atau ada kenalannya yang mungkin ada dalam zona love scamming ini, sebaiknya memang tadi yang disebut sama Kak Hersa ya, jangan menjudge, berikan pertolongan terbaik, coba untuk memberikan apa ya namanya, memvalidasi perasaannya, lalu membuat dia mau untuk bercerita sampai akhirnya nanti juga dibawa kepada yang profesional. Betul, betul. Baiklah, obrolan bersama dengan Kak Hersa tadi juga mengakhiri pertemuan kita di Morning Zone hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Morning Zone setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan saksikan tayangan ulangnya di YouTube Okezone Official dan juga Okezone Vibes. Kalau gitu saya Tommy pamit. Janti pamit. Beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.